Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang teori pemrosesan informasi. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Apa sih itu teori pemrosesan informasi? Pemrosesan informasi ini adalah pendekatan kognitif yang berusaha memahami bagaimana individu memperoleh, memproses, dan mengingat pengetahuan. Otak merupakan ruang pemrosesan informasi yang canggih, karena otak dapat membandingkan informasi dan mengubahnya menjadi representasi. Bagaimana sih pendekatan pemrosesan informasi? Pendekatan pemrosesan informasi dibagi menjadi dua, yaitu proses berpikir dan proses memori. Proses berpikir mengacu pada bagaimana individu memproses informasi, memecah masalah, dan membuat keputusan dalam konteks pembelajaran. Sedangkan proses memori merujuk pada cara individu menyimpan, mengingat, dan mengakses informasi yang telah dipelajari atau dialami. Bagaimana sih tahapan pemrosesan informasi? Dalam pemrosesan informasi terdapat 4 tahapan, yaitu sensory memory, short-term memory, long-term memory, dan kelupaan. Informasi yang kita terima dari lingkungan sekitar akan tersimpan di sensory memory. Selanjutnya, sensory memory yang mendapatkan perhatian atau encoding akan masuk ke short-term memory. Di dalam sensory memory terdapat 3 kapasitas, yaitu kapasitas visual atau penglihatan kurang dari 0,5 detik. Yang kedua ada kapasitas aural atau pendengaran sekitar 3 detik. Ketiga ada kapasitas taktil atau peraba sekitar 10 detik. Short term memory yang mendapatkan pengulangan akan masuk ke dalam long term memory. Jika short term memory yang tak mendapatkan pengulangan akan hilang atau lupa. Short term memory memiliki kapasitas 7-9 item per hari. Lalu, waktu yang digunakan 15-30 detik. Dan short term memory dapat disebut juga sebagai work memory. Ingatan long term memory yang mendapatkan pengulangan akan tersimpan lama atau retrieval dalam kehidupan sehari-hari dan akan tersimpan di work memory. Di dalam long term memory terdapat 3 ingatan, yaitu ingatan semantik, yaitu berisi tentang fakta-fakta. Kedua, ingatan episodik, berisi tentang event, pengalaman, ataupun kejadian. Terus ada ingatan prosedural, berisi tentang skill atau kemampuan yang individu miliki. Jika ingatan yang tidak terjadi pengulangan, maka akan hilang atau lupa. Terjadinya hilang atau lupa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya interferensi dari lingkungan sekitar, adanya peluruhan atau decay, yaitu penurunan daya ingat individu, emosi, usia, dan yang terakhir ada overload informasi. Apa saja sih strategi dalam pembelajaran? 1. Sediakan waktu untuk belajar jauh-jauh hari dan hindari sistem kebut semalam. 2. Ulangi pembelajaran yang dilakukan. Dengan belajar 10 jam kali 1 hari, lebih baik dibandingkan 1 jam kali 10 hari dalam belajar. 3. Buatlah kuis-kuis atau uji dengan pertanyaan-pertanyaan. 4. Gunakan catatan, misalnya menggunakan mind map. 5. Kelompok belajar. Diskusikan pembelajaran yang telah dipelajari. Nah, itu tadi teori tentang pemrosesan informasi. Kesimpulannya adalah pemrosesan informasi merupakan bagaimana individu menerima, menyimpan, dan mengolah informasi yang didapatkan. Proses ini mencakup persepsi, penyimpanan dalam memori, dan pengambilan informasi. Dengan memahami pemrosesan informasi dapat membantu pendidik ataupun siswa dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif untuk memperkuat memori dan pemahamannya.